Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, sahabat channel Sedang Urut TV yang saya cintai dan saya banggakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan dohir dan batin kita semua. Dan semoga apa yang disemogakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyemogakan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang takwa, yang selalu istiqamah di dalam kebaikan, yang selalu istiqamah di dalam amal agama yang sempurna, seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Ikhwani fillah, sebelum saya melanjutkan terhadap video ini, maka dimohon untuk mengisi kolom komentar dengan menuliskan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan membahas tentang 6 dosa orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah. Para orang tua sering tidak sadar. Ternyata orang tua juga bisa melakukan dosa kepada anak dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang orang tua tidak sadar dan cenderung mengabaikan dosa besar kepada anak dan dibenci Allah. Dosa orang tua pada anak juga sangat dibenci oleh Allah, dan para orang tua itu harus paham agar tidak sering melakukan dosa kepada anak. Dosa besar orang tua kepada anak itu sangat dibenci Allah dan sering dianggap sepele oleh para orang tua. Lalu, apa saja dosa besar orang tua kepada anak dan dibenci Allah dan sering dianggap remeh oleh para orang tua? Yang pertama adalah 1. Kasar kepada anak. Dosa besar orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah, yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Para orang tua jangan sampai memaki anak dengan sebutan buruk dan tidak sesuai dengan nama anak. Hendaknya para orang tua menasehati anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4297. Yang kedua adalah pilih kasih terhadap anak. Sikap pilih kasih yang dilakukan orang tua kepada anak termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah. Para orang tua jangan sampai bersikap baik hanya kepada salah satu anak saja, sedangkan anak lainnya terabaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrah binti Rawahah kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu sehingga menemui Rasulullah SAW. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepada aku. Rasulullah berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah SAW berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Para orang tua sering membanding-bandingkan anaknya. Sikap ini akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika yang dibandingkan orang tua sesuatu di luar kemampuan anak atau justru kelemahan si anak. Orang tua harus paham setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing dan jangan dibanding-bandingkan. Yang keempat adalah mengekang kebebasan anak. Jangan sampai para orang tua mengekang kebebasan anak, karena itu merupakan dosa yang sangat dibenci Allah. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan
mana yang baik dan mana yang kurang baik. Hal tersebut akan menjadikan si anak mampu bergaul dan mendapatkan pelajaran penting mengenai perbedaan. Hindari kekhawatiran yang berlebih terhadap anak dan harus menjaga keterbukaan anak terhadap orang tua. Hal ini penting ketika anak ada masalah bisa menyelesaikannya bersama orang tua. Yang kelima adalah berkata buruk kepada anak. Orang tua harus paham setiap ucapan yang keluar dari mulut bisa menjadi doa bagi anak. Hal ini sering tidak disadari oleh para orang tua di mana sering berkata buruk kepada anak ketika sang anak tidak patuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan. Doa orang yang dianiaya, doa musafir, doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadis 1828. Untuk itu, pada saat menasihati anak, akan lebih baik jika memberikan perumpamaan dan saran, lalu kembalikan kepada si anak supaya menentukan pilihan. Yang keenam adalah memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak. Bukan hanya pendidikan di sekolah, tetapi juga pendidikan yang menyangkut segala aspek kehidupan. Misalnya saja pendidikan adab, etika atau moral, pendidikan agama, dan pendidikan lainnya yang bermanfaat bagi anak. Jika orang tua mengabaikan pendidikan kepada anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Bekal pendidikan penting dibagikan kepada anak untuk bekal di masa depan, baik dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadis 372. Para orang tua hendaknya menghindari semua itu, agar keluarga bisa menjadi keluarga yang bahagia dan penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para orang tua, memberikan hidayah supaya selalu berbuat baik kepada anak-anaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.